Panjang sekitar 7 meter ke 10 meter. Pokoknya dari kita saja mau sampai 15 meter supaya biar tingkalannya misalnya. Nah, ini bisa kita isi dompet, yang pintar makan pinang, bisa rokok, korek semua masuk. Pakaian ganti juga masuk di dalam. Ukuran besar begini. Jadi semua. Nanti yang kecil dompet punya ada di dalam lagi, isi di dalam. Di sudut kampung Repang Muaif yang terletak di distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua, waktu seolah berjalan mengikuti irama tangan Mama Yustina Wow. Di usianya yang telah melewati 6 dekade, jari jemarinya masih setia menari, memilin serat kulit kayu, menyambung harapan dalam simpul-simpul noken. Bagi Mama Yustina, noken bukan sekedar tas. Ia adalah identitas yang diwariskan jauh sebelum kain modern menyentuh kulit orang Papua. Noken ini memang dari orang tua dulu itu untuk pakai isi hasil kebun. Seperti pisang, keladi. Itu dia punya noken tertentu besar. Terus macam untuk sayur-sayuran, mungkin kurang sedikit ke bawah. Ukuran agak sedang. Dari ukuran kecil untuk menyimpan pinang dan sirih, hingga ukuran besar untuk memanggul kayu bakar dan hasil panen, setiap noken memiliki tujuannya sendiri, sebuah kearifan lokal tentang manajemen kehidupan sehari-hari. Perjalanan sehelai noken dimulai jauh di dalam hutan. Mama Yustina mengenal betul pohon-pohon yang memberinya kehidupan. Pohon sway, fako, mahkota dewa, hingga genemo. Namun, mengubah kulit kayu menjadi benang bukanlah pekerjaan mudah. Ini adalah proses yang menuntut kesabaran, bahkan rasa sakit. Digaruk, pegangnya garuk, kulit kerangnya ada di dalam tangan, kasih keluar. Hati-hati, tangan ini bisa terpotong. Sampai sudah lembut, ini sudah jadi warna kayak kapas-kapas begitu. Wah, ini sudah. Tangan itu seringkali terasa panas dan pedih. Kulit kayu harus dikerok hingga seratnya sehalus kapas, direndam, lalu dijemur di bawah terik matahari selama berhari-hari. Tidak ada jalan pintas untuk sebuah karya yang agung. Kecantikan noken juga lahir dari warna-warni alam Papua. Tidak ada bahan kimia di sini. Kuning dari kunyit, coklat dari daun jati muda, hingga ungu dari buah-buahan hutan. Semua diracik dengan insting dan pengalaman. Setelah serat siap, dimulailah proses paling sakral, yaitu memintal. Bagi generasi muda sekarang, memintal di paha adalah momok. Rasa perih akibat gesekan serat kayu membuat banyak anak muda enggan meneruskan tradisi ini. Namun, Mama Yustina tidak menyerah. Pintal ini yang mereka takut. Takut ini pedis kulit. Karena giling, orang rasa pedis. Kasih enggak? Bikin setengah mati saja, bikin ketumpuk kulit pedis. Itu alasan mereka. Mama sadar, jika rasa takut akan sakit itu dipelihara, maka noken akan punah. Kalau orang tua pintar kerja noken, anak bisa tahu. Kalau orang tua tidak tahu bikin noken, anaknya juga tidak tahu. Bisa mereka tahu untuk ke depan. Jangan sampai hilang. Nanti kita punya noken ini jangan sampai hilang. Maksudnya tidak boleh sama sekali tidak tahu, wah rugi. Harus anak-anak juga harus belajar untuk ke depannya. Kini, noken bukan lagi sekedar alat angkut hasil kebun. Di tangan Mama Yustina, noken adalah komoditas ekonomi yang membantu menopang keluarga,
meski belum menjadi penghasilan utama. Satu noken kecil bisa diselesaikan dalam sehari. Namun, noken besar dengan motif rumit bisa memakan waktu hingga 1 minggu. Mama Justina mengajarkan keahlian ini kepada tetangga dan anak-anaknya, memastikan bahwa di masa depan, tangan-tangan terampil itu tetap ada. Macam mama punya cucu, ayo kamu buat itu. Pintar, belajar pintar. Kalau seandainya nenek sudah tidak ada, kamu tahu dari mana? Siapa lagi yang nanti belajar kamu? Sekarang ini kamu belajar. Kalau orang minta noken, kamu bisa buat. Akhirnya mamanya yang tahu, anaknya tahu pintal saja. Pintal dia tahu. Saya suruh dia belajar anyam juga, saya sudah kasih belajar. Noken mengajarkan kita satu hal fundamental, ketergantungan manusia pada alam. Bahan bakunya tidak dibeli di toko, melainkan disediakan oleh hutan. Kelestarian noken berbanding lurus dengan kelestarian hutan Papua. Pesan Mama Justina terdengar sederhana, namun menggetarkan hati. Kalau hutan hilang, noken juga akan hilang. Karena noken datang dari hutan. Bahan baku kan ada di hutan. Selama hutan Papua masih tegak berdiri, dan selama tangan-tangan seperti Mama Justina masih memintal, meski perih, napas budaya ini akan terus berdenyut. Noken adalah simbol kehidupan dari hutan untuk manusia.